Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu di pagi yang cerah hari ini. Semoga kabar kalian menyenangkan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kali ini kita akan belajar tentang mengutamakan kejujuran dan juga menegakkan keadilan. Di sini kalian bisa menyimak di bukunya halaman 35 ya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu satu, definisi jujur dan adil. Yang nomor 2 tentang dalil perilaku jujur dan adil. Yang 3 melaksanakan kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Jadi ini perhatikan gambar berikut ya. Jadi gambar sebelah kiri ini ada gadis yang pakai hijab ya. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ini kata Sayyidina Ali seperti itu. Jadi orang yang itu selalu berkata jujur, dia mendapatkan kepercayaan. Ya jelas orang yang mendapatkan kepercayaan sebagaimana Nabi kita dijuluki Al-Amin. Dia disebut orang yang terpercaya karena dia itu selalu jujur dalam berdagang. Sampai Khadijah itu terpesona dengan beliau dan menikah dengan beliau. Yang kedua dapat rasa cinta. Jadi kalau orang yang jujur itu dicintai, disenangi sama sama atasan. Terus yang terakhir adalah rasa hormat, karena dia tidak pernah membohongi orang lain. Bedakan dengan orang munafik. Orang munafik itu tidak mendapatkan rasa hormat karena apa? Karena dia itu bermuka dua, di depanmu baik, di belakangmu dia menghina-hina kamu. Nah seperti itu. Jadi itu yang gambar kedua kita ini ada tulisan berani jujur surga. Ini ada hadis ya, hadis dari muttafaqun alaih. Hendaklah kalian berkata jujur, karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan yang akan menunjukkan kepada surga. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Terus di sebelah paling kirinya sendiri ini ada yang namanya petugas, namanya Mujanin ya. Ini petugas KRL yang menemukan uang 500 juta dalam gerbong dan melaporkannya kepada petugas keamanan yang kemarin itu sempat viral. Terus sama Pak Menteri Erick Thohir diangkat sebagai pegawai PT KAI, sebagai pegawai tetap. Nah alhamdulillah karena berkat kejujurannya dia bisa berhasil menjadi pegawai PT KAI, diangkat jadi pegawai tetap, alhamdulillah. Terus dia juga dapat asuransi. Jadi ini orangnya juga, jadi dia itu petugas kebersihan kan, resek-resek dalam gerbong. Terus enak nemu neng pojokan itu kresek hitam, ternyata isinya itu 500 juta. Kita patut mencontoh Mas Mujin ini. Oke, selanjutnya kita harus tahu sebelum kita membahas jujur itu apa, kita harus tahu arti kata jujur itu. Jujur merupakan sebuah kata yang sederhana, memiliki arti yang sederhana pula, yaitu mengakui, berkata, atau memberikan suatu pernyataan atau informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kejujuran juga harus dilakukan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara syariat Islam, makna kejujuran adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan juga perbuatan. Jadi jujur itu antara hati, perkataan, dan juga perbuatan itu sama. Gak ada yang misalnya hatinya itu saya senang dengan Anda, tapi hati ini aku merasakan pembalasan. Kayak sinetron Indonesia. Nah, jadi harus sesuai antara apa yang ada di dalam hati, perkataan, dan juga perbuatan itu harus sesuai. Jujur merupakan sikap yang ada pada diri manusia, akan tetapi kebanyakan manusia sulit menerapkan sikap jujur pada dirinya. Serta saat ini jarang sekali orang yang benar-benar jujur. Sikap jujur harus ditanamkan pada diri sendiri dan harus mulai diterapkan pada usia dini. Menerapkan sikap jujur pada anak usia dini sangatlah penting, karena dengan menerapkan kejujuran pada anak akan membiasakan anak untuk berkata dan bersikap jujur. Nah itu. Kita ambil contohnya itu di Jepang ya. Adalah salah satu negara yang dipuji memiliki budaya jujur yang sangat tinggi. Barang-barang yang hilang atau tertinggal di tempat umum akan dikembalikan kepada pemiliknya. Semua itu sudah diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah Jepang. Anak-anak juga dibiasakan untuk melakukan hal jujur tersebut seperti yang dilakukan Mayako Matsumoto yang mengembalikan sebuah dompet berisi sekitar $100 as kepada pihak kepolisian dengan ditemani oleh ibunya. Jadi Mayako ini umurnya sekitar 10 tahun. Pihak kepolisian mengapresiasi kejujuran Mayako dan memberinya imbalan beberapa permen karet. Kebiasaan itu tak terjadi secara tiba-tiba, namun melalui pendidikan sejak dini. Sekolah di Jepang juga memberi kelas terkait etika dan moralitas, dan siswa belajar membayangkan perasaan orang-orang yang kehilangan barang atau uang mereka sendiri. Jadi tak jarang melihat anak-anak yang membawa koin 10 yen ke kantor polisi, kata seorang profesor di Kansai University, Toshinari Nishioka. Jadi Pak Toshinari itu ngomong kalau
di Jepang itu sejak dini itu sudah diajarkan tentang prinsip-prinsip kejujuran atau etika moralitas hidup. Jadi kalau sekolah di sana itu mulai TK dan PAUD itu di sana diajarin tentang tata cara antri, terus tata cara memasuki kereta api bawah tanah, MRT dan lain sebagainya, itu tata caranya seperti itu. Jadi bukan teoritis, secara teoritis bukan, tapi lebih banyak praktek. Dan ketika PAUD SD itu etika itu sangat ditekankan di Jepang. Jadi kalau misalnya itu ada contoh kecil, misalnya ada orang yang tasnya itu ketinggalan di dalam gerbong kereta, besok dicek kembali pada waktu yang sama dan jam yang sama, ternyata tasnya itu masih ada dan isinya masih utuh. Orang Jepang itu terbiasa jujur kayak gitu. Terus ini merupakan mekanisme kalau kalian kehilangan barang di Jepang ya. Jadi Jepang punya departemen yang mengurus barang-barang yang hilang seperti dompet, payung, syal, sarung tangan. Jenenge kuwi Lost and Found Center. Jadi mereka punya semacam suatu tempat yang ketika kamu itu kehilangan barang, kamu bisa mencari di tempat itu. Tempat itu namanya Lost and Found Center. Nah, jadi ini Lost and Found Center ini tahun 2016 Tokyo Metropolitan Police Department Lost and Found Center menangani uang yang hilang dengan total 439,6 miliar. Nah itu, jadi sekitar ini. Ini hilang banyak, tapi mereka itu mengumpulkannya di Lost and Found Center. 3/4 dari total itu berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Polisi Tokyo juga menangani 3,83 juta barang yang hilang, termasuk 381.000 payung yang hilang. Kalau di Jepang itu payung itu ada yang permanen, ada yang sekali pakai. Kalau sekali pakai yang plastik itu kalau sudah rusak ya dibuang langsung. Tapi mereka itu payung itu yang merupakan, kalau di kita itu barang yang sepele, di mereka itu ya tetap dikumpulkan di Lost and Found Center itu tadi. Nah, ini dihukum di Jepang ya. Hukum di Jepang mengatur bahwa pemilik barang atau uang yang hilang harus memberi penghargaan kepada yang menemukan sekitar 5-20% dari nilai barang yang ditemukan. Jadi yang menemukan itu harus ngasih imbalan. Tapi biasanya orang yang dikasih imbalan itu nggak mau, karena mereka itu, oh ini jasa baik saya buat Anda, saya nggak mau menerima imbalan itu. Jadi orang Jepang kayak gitu. Ini juga contoh ketika ini susuknya dikasih di sini. Ini ada kardus, ada kotaknya, ini susuknya. Jadi mereka saking jujurnya itu kayak gitu. Ini ya, apa yang terjadi di Jepang itu sesuai dengan prinsip Islam. Tapi mereka itu sayangnya nggak beragama ya, tapi mereka etikanya sudah sesuai dengan prinsip Islam. Ini kita mempelajari dalilnya terlebih dahulu. Dalam Islam itu dalil kejujuran itu apakah ada sih? Ada. Ini dalilnya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus ini, jadi kenapa sih kok iso kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga? Kalau seseorang jujur, itu otomatis kan di dalam hatinya tidak ada rasa mundur, saya merasa berdosa dan lain sebagainya. Dan dia itu karena dia berbuat kebaikan, maka kebaikan itu mengantar seseorang ke surga. Dan di akhirat nanti amal kebaikan itu lebih berharga dari semua apapun yang ada di dunia ini. Makanya nanti di akhirat ada yang namanya orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang apa toh? Orang yang punya hutang kepada manusia, tapi dia belum sempat melunasi hutang itu ketika di dunia, akan ditagih di akhirat. Nah, yang ditagih di akhirat kan nggak bawa uang, apa yang ditagih? Dia bayarnya pakai amal kebajikannya. Kalau amal kebajikannya sudah habis, diminta sama orang-orang yang tadi punya hutang, maka dosanya orang yang punya utang tadi diblekne nang gone wong sing duwe utang tadi. Dosanya orang yang berpiutang diblekne nang gone wong sing punya utang tadi. Dan dia karek dosane tok, dan dia selamanya di neraka. Jadi modelnya seperti itu. Itu orang yang muflis. Termasuk juga orang yang muflis itu orang yang ngerasa nih. Jadi dia itu amal kebaikannya nanti di akhirat diambil sama orang-orang yang telah dizalimi oleh dia. Gitu. Sekarang kita bahas masalah adil ya. Adil menurut bahasa Arab disebut kata adilon yang berarti sama atau seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berpihak, yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak semena-mena.
Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai proporsinya, itu secara adil. Jadi tidak belah sebelah. Misalnya contohnya gini, misalnya ada 2 orang anak, yang satu anaknya itu SD atau TK PAUD, kebutuhannya masih kecil, mungkin dikasih uang saku cuma 5.000. Terus sama kakaknya itu kebutuhannya kan banyak, uang sakunya mungkin bisa 30.000 sampai 50.000. Itu sudah, apakah bapak mengasih uang saku seperti itu sudah adil? Kalau kita menyebutnya itu sudah adil, karena apa? Karena kebutuhannya si anak TK PAUD itu tadi sama kebutuhannya si mahasiswa tadi berbeda. Kalau mahasiswa kan lebih banyak membutuhkan kuota dan lain sebagainya. Kalau anak TK kan masih kecil, mereka kuota juga HP masih milik orang tua, masih pinjam orang tua, itu namanya adil. Nah, ini Al-Ghazali juga berkata adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Ini kayak timbangan seimbang itu. Kalau Ibnu Maskaweh, keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus lawan kata adil itu dolim, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi itu adil itu gitu, tidak berat sebelah, seimbang, memberikan sesuatu sesuai proporsinya. Terus selanjutnya dalilnya adil itu surah An-Nisa ayat 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Ini An-Nisa ayat 35 ya. Contohnya ini Presiden SBY itu mertuanya itu kan pernah terlibat dengan skandal korupsi. Pak SBY sebagai presiden tidak membela mertuanya, tapi tetap membiarkan mertuanya itu diproses secara hukum. Ini contoh keadilan di negeri kita. Terus ini juga contoh keadilan di dalam kisah Umar bin Khattab dan Yahudi ya. Ini yang ada di halaman 45. Nanti kalian bisa melihat. Ini saya situs-situsnya ini sama gambarnya. Ini dari sebelah kiri itu Umar bin Khattab, terus ini ada Quwwatul Azim, the power of a bone, kekuatan sebuah tulang. Ini ada Umar bin Khattab, ada tulang, ada Masjid Amr bin As. Nah, terus ini tempat wudhunya, yang paling kiri ini tempat wudhunya Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ini letaknya di kota Mesir. Jadi kisahnya seperti ini. Kok iso anak Umar bin Khattab, anak tulang, anak Masjid Amr bin As. Ini ada kisahnya. Terus ini suatu ketika Khalifah Umar bercakap-cakap dengan kakek Yahudi. Nah, ini ada kakek jauh-jauh datang ke Mesir, adakah keperluan yang ingin kakek sampaikan? Tanya Umar bin Khattab kepada kakek Yahudi. Kakek Yahudi pun menceritakan bahwa rumahnya secara sepihak diratakan untuk dibangun masjid. Dia pun mencurahkan perasaannya kepada Khalifah Umar mengenai perjuangan untuk memiliki rumah itu. Jadi si kakek Yahudi ini rumahnya berdekatan dengan pembangunan masjid. Tapi kakek Yahudi ini rumahnya ini dihancurkan secara paksa oleh gubernur Mesir yang namanya Amr bin As. Jadi rumahnya dihancurkan secara paksa. Padahal kakek ini kalau bangun rumah itu ya Allah mulai dari awal, membuat bata sendiri, terus ngelepon sendiri, pokoknya mulai dari awal sampai rumah itu penuh kenangan. Dia pun mencurahkan perasaannya kepada Khalifah Umar mengenai perjuangan yang memiliki rumah itu. Sungguh sangat menyedihkan, harta satu-satunya yang aku miliki sekarang telah sirna karena dirampas oleh pemerintah. Wajah Khalifah Umar sontak memerah. Khalifah Umar pun begitu marah mengetahui kisah yang didengarnya dari kakek Yahudi. Khalifah Umar lantas mengambil sebuah tulang unta, jadi tulangnya diambil, terus digores tulang tersebut dengan huruf alif dengan pedangnya. Jadi tulang untanya mau dijumuk terus digores, huruf alif, bentuknya kayak alif. Tulang unta itu diserahkan kakek Yahudi, iki kek pareng gubernurmu. Terus akhirnya si kakek Yahudi dengan heran membawa tulang itu dari Madinah digawa malih ke Mesir. Terus kakek Yahudi itu berkata kepada si Amr bin As. Nah, wahai Amr bin As, kamu dapat pesan dari apa? Dari Umar bin Khattab. Ini pesannya. Si kakek herannya, si Amr bin As heran nyerahin. Ini kakek-kakek jauh dari Mesir kok bawa tulang, terus akhirnya diserahkan ke Amr bin As. Seketika itu Amr bin As itu ketika menerima tulang itu langsung wajahnya itu pucat. Terus Amr bin As memerintahkan jajarannya membongkar masjid di tanah milik kakek Yahudi itu. Terus kakek Yahudi merasa heran mengapa dengan sebatang tulang unta busuk
Amr bin As bersedia membongkar masjid untuk kembali membangun gubuk milik Yahudi. Ini kan kakaknya kan bingung, kok dibongkar nih. Terus si kakak tadi memberanikan bertanya kepada Amr bin As, maaf Tuhan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu, apa keistimewaan tulang busuk itu sehingga Tuhan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja masjid yang amat mahal itu. Jadi masjidnya kan robot tempatnya tinggal kakek, akhirnya dibongkar lagi. Bangunannya omahe wong Yahudi mau. Jadi ini jadi Amr bin As. Terus Amr bin As kan ngomong nih oleh si kakek, wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang busuk, akan tetapi tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku, dan tulang ini merupakan peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas, adil di bawah. Jadi alif itu kan lurus, adilnya di atas, adilnya di bawah. Jadi kepada Tuhan itu harus adil, kepada sesama manusia itu juga harus adil. Jangan seperti hukum di negara kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau koruptor itu sampai kelasnya lapasnya di Sukamiskin itu mewah banget, ada AC-nya, ada TV-nya, ada WiFi-nya. Kalau sementara tumpul ke bawah itu, kalau hukum itu di bawah itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau tajam ke bawah itu wujudnya seperti nenek yang sedang mencuri terus dihukum 3 bulan lebih, mencuri karena kelaparan, mencuri buah kakao, dulu pernah viral itu. Nah itu gejalanya kayak gitu. Terus kakek Yahudi itu berkata, oh ternyata Islam itu sangat adil ya Tuhan. Gubernur Amr bin As, ya inilah Islam. Kemudian kakek Yahudi berkata, sungguh saya kagum dengan keadilan Islam. Mulai hari ini saya menyatakan diri masuk Islam, dan saya ikhlaskan gubuk saya untuk dibangun masjid. Jadi akhirnya si kakek tadi masuk Islam dan mengikhlaskan gubuknya untuk diperluas menjadi Masjid Amr bin As. Sekarang masjidnya masih ada di Mesir. Ya, gitu. Terus tugas kalian hari ini adalah menonton film Unbaidah ya. Ini merupakan film favorit movie ACF Fest 2019. Ini merupakan film terfavorit yang ACF Fest 2019 ini diadakan sama KPK. Jadi KPK itu menunjukin perilaku korupsi, harus membuat film perilaku korupsi di kehidupan sehari-hari. Ini filmnya, nanti kalian nonton film Unbaidah, nanti ada di YouTube sana, channel YouTube saya, nanti silahkan ditonton. Terus tugas kalian setelah melihat film Unbaidah menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah Baidah? Nomor 2, kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan oleh Baidah? Terus nomor 3, siapakah Mardiyah? Nomor 4, apa yang dilakukan Mardiyah untuk menyadarkan Baidah? Yang nomor 5, apa pesan film Unbaidah? Kaitkan dengan tema pelajaran kali ini, yaitu kejujuran dan keadilan. Wes, tugasnya mau ikut. Jadi ini nanti akan saya upload di channel YouTube saya filmnya. Silahkan kalian nanti menonton terus menjawab 5 pertanyaan ini, langsung dapat nilai tanpa ulangan harian. Gak usah ulangan harian, karena yang namanya kejujuran itu nggak bisa dibuat soal terlalu teoritis, nggak bisa, karena kejujuran itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nyapa kok ngemasih film ngono, nyapa KPK itu kok ngenekne lomba film iki ngono. X-Fest ini mergane apa? Mergane ben supaya pesan yang namanya pesan moral kejujuran itu lebih masyarakat lebih nyaman, lebih mengena itu ketika itu dibuat sebuah film. Ya gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.